Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Maulana Suryana dari kelas A1 2021 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Android menggunakan website yang bernama MIT App Inventor. Untuk websitenya sendiri, di sini kita bisa lihat yaitu appinventor.mit.edu. Pertama-tama di sini pada halaman awal website ini kita akan melihat user interface yang seperti ini. Kemudian kita langsung saja pencet tombol yang bertuliskan create apps. Di sini kita akan login terlebih dahulu. Pilih akun yang akan kalian gunakan. Dan setelah login, langsung saja kita membuat project baru. Di sini kita pencet project. Kemudian kita start new project untuk membuat project baru. Di sini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi translate secara langsung atau live translator seperti interpreter. Jadi ketika kita pencet aplikasinya, ketika kita pencet tombol translate, kemudian kita berbicara dengan bahasa kita dan kita sudah memilih bahasa tujuan, nanti secara otomatis aplikasi ini akan menerjemahkan bahasa sumber kita atau bahasa yang kita ucapkan ke bahasa tujuan, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan sebagainya. Jadi di sini kita akan memberi nama aplikasi kita, project kita, yaitu translator. Kemudian kita klik OK. Ini adalah tampilan awal yang akan kita lihat ketika kita membuat project baru. Di sini ada beberapa yang kita butuhkan untuk membuat proyek translator ini, yaitu kita membutuhkan satu tombol untuk menekan. Jadi ketika kita tekan lalu kita bicara, nanti suara kita akan terekam kemudian diterjemahkan. Jadi di sini kita akan menambahkan satu tombol, kemudian kita tambahkan juga satu tombol, di mana jika kita menekan tombol tersebut, ada beberapa pilihan bahasa tujuan yang akan kita gunakan. Pertama-tama, pada bagian sebelah kiri App Inventor ini, kita bisa melihat user interface. Pada bagian user interface ini, kita klik button. Karena kita akan menggunakan button, kita klik button, kemudian drag and drop ke dalam gambar handphone ini. Kemudian kita drop. Dan di sini tulisannya akan text for button 1. Kita akan mengubah namanya pada bagian properties di ujung sebelah kanan. Kemudian kita scroll dan pada bagian teks kita ubah. Di sini saya akan memberikan nama yaitu translate now. Kemudian kita klik enter. Di sini kita bisa melihat tulisannya sudah berubah. Lalu di sini saya akan memperbesar ukuran fontnya menjadi 30. Klik enter. Dan untuk jenis fontnya kita akan ubah menjadi monospace agar terlihat lebih menarik lagi. Selanjutnya kita membutuhkan satu tombol lagi, yaitu untuk memilih bahasa. Untuk memilih bahasa ini kita tidak menggunakan tombol button ini lagi, tetapi kita akan menggunakan list speaker. Kita klik list speakernya, kemudian kita drag and drop. Pada bagian list speaker ini kita ubah namanya menjadi select language. Setelah itu kita klik enter. Untuk ukurannya tidak usah kita ubah. Kemudian untuk fontnya kita ubah juga menjadi monospace. Dan kita akan membuat tulisan menjadi bold juga. Di sini untuk membuat tulisan ini menjadi ke tengah, kita harus menekan bagian layar yang kosong ini. Kemudian pada bagian screen 1 ini, kita pada propertiesnya kita klik align horizontalnya menjadi center. Dan untuk align vertikalnya kita ubah juga menjadi center. Maka sekarang tombol-tombol yang telah kita buat akan menjadi ke tengah. Yang selanjutnya ada beberapa komponen yang kita perlukan lagi, yaitu kita harus memasukkan komponen translator, terus text to speech, kemudian beberapa komponen lainnya. Pertama-tama kita scroll pada bagian user interface ini, kita pilih media.
panel media ini ada beberapa yang akan kita masukkan, ada beberapa komponen yang akan kita masukkan. Yang pertama yaitu ada speech recognizer. Speech recognizer ini berfungsi sebagai pengenal apa ya? Untuk mencerna ucapan yang kita ucapkan. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu pada aplikasi ini akan mencerna apa yang kita ucapkan. Kita drag and drop langsung saja ke sini. Dan pada bagian propertiesnya, di sini kita dapat melihat use legacy. Kita matikan pilihan use legacy-nya. Baik, dan yang selanjutnya kita drag and drop text to speech. Text to speech ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi suara. Ketika nanti hasil terjemahan yang telah dilakukan aplikasi ini, secara otomatis aplikasi ini akan menerjemahkan dan akan disampaikan dalam bentuk audio. Untuk propertiesnya di sini ada country. Country di sini adalah negara yang akan kita pilih dan ini akan mempengaruhi aksen suaranya nanti. Di sini saya akan memilih aksen India. Di sini saya akan memilih IND atau India. Dan untuk bahasanya di sini ada beberapa dan di sini akan saya memilih bahasa Inggris atau English. Untuk pitch-nya atau ini adalah untuk melengkingnya suara, di sini saya tidak mengubahnya. Dan untuk speech rate-nya atau kecepatan bicaranya, karena ini adalah aplikasi translator, maka dibutuhkan suara yang cukup jelas. Di sini saya akan mengubahnya sedikit lebih lambat menjadi 0,8. Kemudian kita klik enter. Dan yang selanjutnya di sini ada translator pada media. Kita drag and drop juga. Dan di sini tidak ada yang harus kita ubah. Dan beberapa komponen yang kita butuhkan di sini sudah kita masukkan. Yang selanjutnya kita akan lanjut pada pengkodingan. Untuk melakukan coding di sini kita hanya perlu menekan bagian blok yang ada di pojok kanan atas pada aplikasi ini, pada website ini. Kita langsung saja klik blok. Dan di sini ada beberapa yang akan kita masukkan. Yang pertama itu button 1 atau tombol 1 yang tadi. Di sini di sini ada beberapa pilihan. Ini ketika diklik lama dan kemudian ketika ditekan. Nah, di sini kita akan melakukannya ketika ditekan. Jadi ketika kita ditekan, kita berbicara dan ketika kita melepaskan, aplikasi ini akan memproses kata-kata kita. Maka di sini kita akan memilih when button 1 touchdown. Kita tarik. Kemudian kita pilih speech recognizer dan di sini kita pilih call speech recognizer 1 get text. Maksudnya di sini adalah ketika diklik aplikasi ini akan mencerna ucapan kita lalu akan mengubahnya menjadi teks. Yang selanjutnya di sini kita pergi ke speech recognizer lagi. Lalu kita pilih after getting text. Nah, yang paling atas when speech recognizer after getting text, setelah ucapan kita berubah menjadi teks, kita akan memasukkan translator 1. Kemudian kita tarik yang call translator 1. Kemudian kita akan tarik list speaker. Pada list speaker ini kita cari yang bertuliskan selection. List speaker 1 selection atau pilihan. Di sini kita untuk list speaker 1 ini kita tempelkan pada bagian language to translate to. Jadi ketika ucapan kita telah berubah menjadi teks, yang dilakukan selanjutnya oleh aplikasi ini yaitu meminta teks tersebut untuk ditranslatekan ke dalam bahasa yang kita pilih nantinya. Bahasa yang kita pilih nantinya ada pada bagian list speaker. Nah, nanti di list speaker ini kita isi bagian-bagian bahasanya. Dan nanti ketika kita sudah memilih list speaker ini dan ucapan kita sudah ditranslate, ini akan ditranslate kepada kita klik result dan kita meminta hasilnya. Kita tarik ke sini. Jadi nanti kita akan meminta hasilnya setelah ditranslate. Dan yang terakhir, kita klik translator 1. Kita klik lagi yang paling atas.
Dan di sini kita langsung ke text to speech. Lalu kita pilih yang ini, call text to speech 1 to speak message. Langsung kita tempelkan ke sini. Kemudian pada bagian respon, pada bagian translation, kita pilih get translation. Maksudnya di sini adalah ketika terjemahannya sudah diterjemahkan, respon selanjutnya yang akan aplikasi ini lakukan adalah mengubah teks yang sudah diterjemahkan menjadi ucapan. Nah, hanya segini untuk codingnya. Di sini kita kembali ke designer, dan pada designer ini kita lanjutkan klik list speaker 1. Pada elements from string di properties list speaker 1, di sini kita akan memilih beberapa bahasa tujuan untuk ditranslate. Nah, beberapa pilihan ya bahasa tujuan yang akan kita translate. Di sini kita akan menggunakan kode yang ada di sini. Kita bisa mencarinya di Wikipedia, kode bahasa, dan yang akan kita gunakan adalah kode yang ini. Di sini saya akan membuatnya menjadi beberapa translate. Yang pertama di sini kita akan menggunakan bahasa Jerman atau translate ke bahasa Jerman, yaitu DE. Untuk kodenya adalah DE. Jadi di sini kita akan tulis DE, kemudian koma, dan selanjutnya kita akan mentranslatekannya ke bahasa Inggris. Kita cari English. Di sini adalah kodenya EN. Langsung saja kita tulis EN. Maka otomatis nanti akan ada dua tombol yang muncul, yaitu bahasa Jerman dan kemudian bahasa Inggris untuk kita terjemahkan nantinya. Yang selanjutnya setelah kita selesai membuat aplikasi ini, tentu saja kita akan mencoba aplikasinya. Nah, di sini kita tidak dapat melakukan percobaan atau mencoba aplikasinya secara langsung di websitenya, tetapi kita akan menggunakan aplikasi di Android yang bernama MIT App Inventor 2. Kalian dapat mendownloadnya di Play Store dan kemudian kalian dapat membukanya. Di sini pada aplikasinya kita akan melihat beberapa tombol, yaitu Connect with Code atau Scan with QR Code untuk mencobanya. Untuk melakukannya, di sini kita klik Connect pada website MIT App Inventor ini. Kemudian kita pilih AI Companion. Secara otomatis akan terlihat QR Code yang dapat kita scan atau kode yang dapat kita ketik. Di sini saya akan menggunakan QR Code. Di sini kita pilih scan QR Code pada aplikasinya. Langsung saja kita scan. Otomatis ter-scan, dan selanjutnya di sini akan terjadi loading untuk memproses aplikasi kita. Dan setelah selesai, aplikasi kita akan otomatis terbuka. Oke, langsung saja kita coba. Di sini pertama-tama kita akan memilih bahasanya terlebih dahulu. Kita akan memilih bahasa tujuan, yaitu bahasa Inggris. Kita besarkan dulu volumenya. Yang selanjutnya, untuk menggunakannya kita hanya menekan tombol Translate Now. Halo, selamat malam. Nama saya Aksal. Hari ini hujan cukup lebat. Hello, good night. My name is Axel. Today it rained pretty heavy. Oke, aplikasinya sudah berjalan sesuai keinginan kita. Mari kita gunakan bahasa Jerman. Kita coba bahasa Jermannya. Selamat malam, nama saya Aksal. Gute Nacht. My name is Axel. Oke, bahasa Jermannya juga berjalan sesuai keinginan kita. Mari kita coba menggunakan kata-kata lain. IKIP Siliwangi adalah tempat saya belajar dan menguasai bahasa Inggris. IKIP Siliwangi is where I study and master English. Oke, aplikasinya berjalan sesuai keinginan kita. Berarti aplikasi ini sudah selesai kita buat. Dan yang selanjutnya kita akan memberikan sedikit warna pada aplikasi ini. Di sini sudah saya tambahkan beberapa komponen lainnya, yaitu seperti background. Kemudian kita beri warna pada bagian translate.
Kemudian kita pilih, kita beri warna juga pada bagian select language. Dan di sini kita akan memberikan tombol how to use eh, mem- untuk seseorang yang ingin tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Di sini untuk mengubah warna tombolnya, kalian klik saja tombol satu, kemudian pada background colornya kita ganti menjadi warna yang kita inginkan. Untuk tombol lainnya sama, dan di sini untuk bagian background, kita klik screen satunya, kemudian pada bagian background, image, di sini kita upload saja background yang akan kita gunakan. Dan hasilnya nanti akan seperti yang kalian lihat di layar. Dan di sini untuk menambahkan halaman baru, kita langsung saja klik add screen. Menjadi kita beri nama how to use. Kemudian kita klik OK. Pada bagian how to use di sini saya akan menggunakan background yang sudah saya tuliskan tutorial cara menggunakan aplikasi ini. Di sini saya akan menggunakan background image. Pertama kita klik, kemudian kita upload file. Kemudian kita pilih file yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik OK. Tunggu loadingnya hingga selesai. Nah, jika sudah, otomatis akan masuk seperti ini. Untuk tutorialnya saya gunakan gambar seperti ini karena lebih mudah. Kemudian kita membutuhkan satu tombol, yaitu tombol kembali. Kita klik, kita masukkan ke sini. Di sini kita tuliskan back atau kembali. Untuk shape-nya di sini saya ubah menjadi oval, jadi tombolnya menjadi bulat kecil seperti ini. Untuk background-nya kita sesuaikan, kita jadikan orange. Teksnya juga kita sesuaikan. Dan pada bagian blocks, di sini kita klik button 1. When button 1 klik, di sini kita akan control, kemudian kita pilih open another screen, lalu kita pilih screen 1. Jadi ketika kita menekan tombol back, otomatis kita akan kembali ke screen 1. Dan pada bagian screen 1, pada bagian tombol how to use, kita isikan dengan blok, kemudian kita pilih tombol how to use, itu tombol 2. Ketika tombol 2 diklik, di sini kita akan open another screen yang bernama how to use. Oke, langsung saja kita coba. Oke, ini tampilan aplikasi kita sekarang. Di sini ada tombol translate, select language, kemudian how to use. Kita akan mencoba tombol how to use-nya. Ketika kita kan how to use, otomatis akan ke laman yang bernama how to use. Dan di sini akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Kemudian kita tekan tombol back, akan kembali ke laman pertama. Oke, langsung saja kita coba aplikasinya lagi dari awal. Apakah aplikasi ini masih berguna dan berjalan sesuai keinginan. Di sini saya sudah menambahkan beberapa bahasa lainnya. Yang pertama Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, Italia, dan juga Jepang. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja. Kita langsung coba. Halo, selamat malam. Terjemahkan saya sekarang juga. Hello, good night. Translate me right now. Kita gunakan bahasa Jepang. Kita coba ya. Perkenalkan, nama saya Aksal Maulana Suryana. 私の名前をアキシャルマウラナスリアナに紹介してください。 Oke, bahasa Jepang pun diucapkannya secara lancar ya. Berarti aplikasi ini sudah berjalan dengan baik. Dan langkah terakhir yang akan kita lakukan untuk membuat aplikasi yang kita buat ini menjadi file APK, di sini kita akan mengklik pada bagian build.
Kemudian kita pilih Android App atau APK, sehingga kita dapat menginstalnya tanpa menggunakan aplikasi MIT. Dan kita dapat menggunakannya tanpa menggunakan scan atau kode. Kita klik saja Android App, kita tunggu prosesnya hingga selesai, kemudian nanti kita dapat mendownload aplikasi yang telah kita buat ini. Oke, jika prosesnya sudah selesai, kita langsung saja download APK-nya. Dan ya, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang telah saya perbuat. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.